Konflik rumah tangga berujung gugatan cerai yang dilayangkan pesinetron Asya Syara terhadap Syafiq Asadi suaminya mulai disidangkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten kemarin siang. Didampingi kuasa hukumnya, Asya menyatakan ia dan sang suami sudah tak ada kecocokan lagi, sehingga proses mediasi berujung pada satu kesepakatan, yaitu melanjutkan proses perceraian. Asya mengaku sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi akhirnya ia sadar bahwa bercerai adalah keputusan terbaik yang harus ditempuh. Kasa mulai dari kapan sih Kak? 8 tahun membangun rumah merasa tangga nggak cocoknya? Mulai dari kapan tuh Kak? Nah, itu biar menjadi praktisi. Terima kasih teman-teman media udah perhatian sekali. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan diberi kekuatan, semua dari yang terbaik. Yang mungkin teman-teman media juga tahu tentang bahasa udah lebih kurang 8 tahun berumah tangga tidak pernah ada gosip. Tentu beliau yang bisa merasakan semua itu, apalagi udah terkait dengan pembicaraan masalah anak. Jadi kabar-kabar duka seperti ini kan bagi seorang perempuan itu kan nangis adalah salah satu solusi. Ya bukan cengeng ya, bagi perempuan itu nangis adalah salah satu solusi. Makanya ketika bicara dengan kami dari kemarin pun tidak ada istilah bahasa nggak nangis. Karena memang beliau gimana ya, beliau tidak inginkan ada perceraian. Tetapi karena persoalan-persoalan ini, perceraian itu adalah pilihan yang terbaik. Menikah pada 1 April 2012, rumah tangga Asya dan Syafiq jauh dari gosip miring. Asya juga sempat vakum panjang dari industri hiburan demi menjalani perannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi 2 anak yang masih kecil-kecil. Tapi bulan lalu, tiba-tiba pernikahan Asya dan Syafiq diterpa isu miring. Kuasa hukum Asya pun membenarkan bahwa Syafiq dan kliennya sudah lama pisah rumah. Lalu apa yang membuat cinta mereka seolah sulit disatukan lagi? Benarkah ada orang ketiga yang membuat Asya merasa dikhianati oleh sang suami? Hari ini kami akan menyampaikan secara resmi bahwa apa yang kami ajukan, poin-poin yang kami ajukan dalam gugatan itu, yang pertama saya bantah dulu, seperti yang informasi tidak ada yang namanya pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain, itu tidak ada. Ini jadi catatan. Yang kedua, seperti berita-berita berikutnya, tidak pernah ada klien kami keluar dari rumah dari dulu sampai hari ini. Artinya klien kami tetap diam diri di dalam rumah sebagai tempat. Kami juga garisbawahi bahwa ini adalah sudah menjadi kesepakatan bersama. Beliau berdua sama-sama melihat persoalan ini dengan kepala dingin, dengan hati yang penuh kasih sayang, terutama untuk kepentingan anak. Karena sepakat bercerai baik-baik, Asya dan Syafiq tidak mempermasalahkan hak asuh anak. Namun karena kedua anak mereka masih di bawah umur, Asya berharap hak asuh anak jatuh padanya. Kedua putrinya itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Asya untuk menjadi single parent dan tulang punggung keluarga. Lantas, apakah setelah menyandang status janda, Asya akan kembali ke dunia akting yang pernah membesarkan namanya? Sumber kehidupan bersama tergugat. Yang ketiga, sampai hari ini adalah klien kami masih tetap asuh dengan baik anak-anaknya. Kalau menyangkut hak asuh anak, apapun perdebatannya, apapun keinginannya, yang namanya anak masih di bawah umur tetap jatuh di tangan ibu. Kalau alasan sampai hari ini klien kami udah tidak ada lagi istilahnya mediasi. Tapi kan nggak tahu besok atau lusa mungkin digerakkan oleh dapat hidayah. Kasus prostitusi artis kembali menggegerkan publik dan industri hiburan. Rabu kemarin, artis berinisial ST dan MA ditangkap di kawasan Sunter, Jakarta Utara oleh Polsek Tanjung Priok. ST dan MA diamankan bersama seorang laki-laki berinisial AR dan seorang perempuan berinisial CS yang diduga bertindak sebagai muncikari. Menurut kepolisian, ST dan MA diciduk saat hendak kencan dengan pria hidung belang. Ini kami duga, kami mengamankan 4 orang yang diduga
prostitusi online. Katanya korbannya ada artis. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Yang kami amankan sementara 4 orang. Mana kontaknya Pak? 4 orang itu perannya apa aja Pak? Sementara ini masih kami dalami dulu, belum kami melakukan pemeriksaan. Tangkap di mana Pak? Hotel Sunlight, Danau Sunter. Lantas siapakah ST dan MA? Kepolisian hanya mengatakan mereka adalah pesinetron yang sering bermain di FTV. ST diketahui berusia 26 tahun dan MA 27 tahun. Seperti yang dilansir sejumlah media online, Polsek Tanjung Priok tak menjelaskan filmografi artis berinisial MA. Sedangkan ST disebutkan adalah salah satu pemeran sinetron bawang putih berkulit merah. Tak heran netizen yang super kepo lantas menghubung-hubungkan keterangan polisi dengan pesinetron Syomaya Taskia. Sayangnya sejak kemarin Syomaya Taskia menghapus semua postingan di Instagramnya. Siang nanti kabarnya Polsek Tanjung Priok akan menggelar press release pencidukan ST dan MA. Bisa jadi tarif jasa prostitusi ST dan MA pun akan dijabarkan oleh pihak berwajib. Yang pasti, publik dan netizen seolah tak sabar ingin melihat sosok ST dan MA. Seperti kasus prostitusi yang membelit Hana Hanifah, mantan kekasih Chris Hatta yang terciduk di Medan, masyarakat dibuat penasaran lantaran kasus itu kini seolah mengendap di Polrestabes Medan. Hana yang ditetapkan sebagai saksi, kini sudah eksis lagi sebagai YouTuber. Sementara hubungannya dengan Chris Hatta sudah putus sejak Agustus lalu. Lantas, bagaimana tanggapan selebriti tentang prostitusi artis yang kembali marak? Bingung, saya kalang kabut juga dilihat dari kegiatan dia sehari-hari. Saya nggak melihat ada Yang halannya? tidak melihat yang mencurigakan untuk ke arah situ. Gitu. Kaget banget saya, kaget. Secara modus juga bukan barang baru lagi. Jadi ya ini soal siapa yang apes ketangkep aja gitu. Catatan yang harus digarisbawahi adalah ini selalu kan dikaitannya mas artis gitu kan gitu. Nah definisi artis ini yang mana dulu gitu, ini yang harus dipahamin dulu gitu. Karena dari catatan saya itu kebanyakan yang sering kali disebut artis itu sebenarnya wilayahnya adalah secara strata gitu, kelasnya yang kelas C gitu. Bisa dilihat dari bandrol yang dipakai gitu. Misalnya kan sebutlah misalnya angka 50 ke bawah kan gitu. 50, 30, 20 gitu dan 10 itu biasanya stratanya menengah ke bawah.